Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Wayuneng Putri, NIM 8600003012, mata kuliah Praktikum IPA di SD Sekolah Universitas Terbuka. Untuk praktikum kali ini saya akan membahas tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies di mana satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Contoh yang pertama yaitu ada pohon mangga dan benalu. Di sini pohon mangga yang ditumpangi merasa dirugikan sebab pertumbuhannya akan terganggu karena kebutuhan air untuk fotosintesis berkurang. Sedangkan benalu diuntungkan karena mengambil air pohon mangga untuk berfotosintesis. Yang kedua yaitu ada sapi dan cacing hati. Di sini cacing hati yang berdiam di tubuh sapi akan mendapatkan keuntungan berupa makanan. Sedangkan sapi merasa dirugikan karena kesehatannya terganggu, bahkan bisa terserang berbagai penyakit. Contoh yang ketiga yaitu ada kucing dengan kutu. Di sini kucing merasa dirugikan karena dapat menghisap darah kucing sehingga tubuhnya terasa gatal. Sedangkan kutu merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Contoh yang keempat yaitu nyamuk dengan manusia. Di sini nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara manusia dirugikan karena merasa gatal bahkan sampai terserang penyakit. Contoh yang kelima yaitu lalat dengan buah. Di sini lalat diuntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Sedangkan buah merasa dirugikan karena dapat membuat buah-buahan tersebut menjadi busuk. Yang kedua yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu bentuk hubungan antara dua makhluk hidup berbeda spesies di mana keduanya sama-sama mendapat manfaat dari hubungan tersebut. Contoh yang pertama yaitu ada cacing dengan tumbuhan. Cacing tanah yang sering membuat lubang-lubang di dalam tanah, dengan begitu air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah diserap dan meresap pada akar. Sementara itu, cacing tanah akan mendapatkan makanan dari daun-daun kering tumbuhan yang berguguran dan kemudian membusuk di tanah. Contoh yang kedua yaitu ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa madu atau nektar, sementara bunga dibantu perkembangbiakannya. Yang ketiga yaitu ada jamur dengan lumpur. Jamur membantu membuat lingkungan sekitar menjadi lembab dan menyediakan zat hara yang dibutuhkan oleh lumut agar ia bisa melakukan proses fotosintesis. Nantinya jamur akan mendapat keuntungan karena mendapat makanan dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh lumut. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tetapi pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yaitu 1. Anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan tempat untuk tumbuh, memperoleh sinar matahari, air, dan zat untuk berfotosintesis. Sementara pohon mangga tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian dari keberadaan pohon anggrek tersebut. Contoh yang kedua yaitu tumbuhan sirih dengan pohon mangga. Tanaman sirih yang hidup dengan cara merambat akan membeluk pohon besar sebagai tempat tinggal, mendapatkan cahaya matahari, air, dan lainnya. Sementara pohon tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh yang ketiga yaitu tumbuhan tanduk rusa dengan inangnya. Tanduk rusa akan menempel pada tumbuhan lain yang lebih besar dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Meski begitu, tanduk rusa tidak mengambil makanan dari tumbuhan inangnya, sehingga tumbuhan inang tidak dirugikan ataupun diuntungkan.
Sekian praktikum yang saya buat tentang simbiosis, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.